warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwatul Karimah. Saya di sini berperan sebagai manajer pemasaran. Pemasaran Kassachi Pinky, seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai atau value, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Dalam kegiatan pemasaran, seluruh anggota atau bagian dilandasi semangat ibadah kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan, apalagi kepentingan diri sendiri. Dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama yaitu segmen geografis. Usaha kami berada di wilayah kita masing-masing yang padat penduduk, mulai dari masyarakat Jepara, Demak, Grobogan, dan mahasiswa IAIN Kudus. Yang kedua yaitu segmen demografis. Kassachi Pinky adalah produk universal yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan agama, suku, ras, usia, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu segmen psikografis. Masyarakat Jepara, Demak, Grobogan, dan mahasiswa IAIN Kudus dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menikmati Kassachi Pinky ini karena makanan ringan, cemilan siap santap yang sehat dan dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, strategi harga. Metode penetapan harga pada produk kami gunakan yaitu metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau disebut dengan margin. Kami menetapkan margin dengan persentase keuntungan yang diinginkan berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Kassachi Pinky. Karena produk Kassachi Pinky merupakan produk baru yang ada di pasaran, maka kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif dalam tahapan perkenalan ini, yaitu dengan strategi harga penetrasi, di mana kami memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Oleh dengan harga yang rendah, kualitas Kassachi Pinky tetap terjamin mutunya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan terzalimi, karena hal ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan kedua belah pihak. Kami dalam menetapkan produk juga menggunakan 3 konsep dasar dalam marketing syariah berdasarkan sifat yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama strategi untuk mind share, yang berarti cara berpikir secara kreatif, inovatif, dan bijaksana dalam mencari ide untuk memasarkan suatu produk atau jasa. Kami akan mempromosikan produk Kassachi Pinky melalui media cetak berupa pamflet dan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, BBM, dan Instagram agar produk kami dapat dikenal oleh masyarakat umum. Itu taktik untuk market share, yaitu sebagaimana usaha kita dalam mengaruhi sasaran pasar melalui tulisan, gambar, atau ucapan yang baik dan santun. Seperti contoh, kita dalam memasarkan produk dengan membuat pamflet yang menarik dan kata-kata yang menarik seperti mengungkapkan keunggulan dan keuntungan mengonsumsi Kassachi Pinky serta menyatakan bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan Kassachi Pinky dengan jujur. Karena bagi kami jujur adalah sebuah brand dan kami menghindari transaksi persuasi atau menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Yang ketiga yaitu value untuk heart. Pemasaran yang dilandaskan pada nilai agama dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dalam segala transaksi hingga mampu memuaskan konsumen dan stakeholder. Strategi penetapan distribusi yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Kami menggunakan kedua alternatif yaitu distribusi langsung dan tidak langsung, di mana kami mendistribusikan dan memasarkan produk kami sebagai produsen langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara dan tidak menitipkan produk kita ke agen penjual yang lainnya. Kami menggunakan alternatif tidak langsung dengan membuat struktur saluran distribusi seperti agen dan reseller.
Strategi positioning yang kami gunakan adalah penetapan posisi menurut kategori produk, harga, dan distribusi. Kami menampilkan produk konsumsi pinky dengan kemasan praktis, pengemasan bungkus dalam desain yang unik sehingga menghadirkan kesan yang instagramable. Serta kami menggunakan konsep eat and go di mana orang-orang bisa langsung membelinya tanpa perlu memakainya di tempat dan memakan waktu yang lama. Berdasarkan survei pasar, kami menemukan bahwa masyarakat menyukai singkong sebagai bahan olahan cemilan yang bisa dimakan siapa saja, mulai dari kalangan bawah hingga ke atas. Singkong menjadi salah satu jenis cemilan yang disukai terutama sebagai taman mengobrol, bahan untuk makanan kecil, dan bahan pengganti makanan pokok. Kami juga menemukan beberapa hal yang menarik, seperti yang pertama, masyarakat cenderung menyukai makanan cepat saji. Yang kedua, kebiasaan orang-orang untuk makan di luar rumah. Tiga, kandungan gizi singkong yang baik. Yang keempat, masyarakat dalam hal konsumsi mengedepankan poin halal dan thayyib atau baik. Ada 4 karakteristik syariah marketing yang menjadi panduan bagi kami. Yang pertama, theistis atau rohaninya, yaitu bersifat ketuhanan yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan. Yang kedua, etis atau akhlakiyah, sangat mengedepankan masalah akhlak atau moral etika dalam seluruh aspek kegiatannya, karena nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. Yang ketiga yaitu realistis atau al-waqiyah, dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. Apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakan, bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kesolehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya. Yang keempat, humanistis atau insaniyah. Syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Dan inilah yang membuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi syariah humanistis universal. Saya Fadlatus Sania. Saya sebagai manajer operasional dan produksi. Tugas dari manajer operasional dan produksi sendiri sebagai berikut. Pada prinsipnya, manajemen operasional atau produksi Islam terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan dengan mencari kebahagiaan atau falah. Demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang atau jasa guna falah tersebut. Operasi dan produksi seperti yang dimukakan oleh Muhammad Al-Mubarak ada 3. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas sekumpulan yang tercela atau haram karena bertentangan dengan syariah. Yang kedua, kegiatan produksi harus memperlihatkan aspek sosial kemasyarakatan, memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Yang ketiga adalah kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dengan skala yang luas. Dalam proses membuat atau produksi keripik singkong dan menjadi
produk Cassava Cipanggi ada beberapa tahap yang dilakukan, diantaranya yaitu yang pertama adalah memilih singkong. Singkong yang dipilih untuk produksi Cassava Cipanggi adalah singkong yang berkualitas bagus dan singkong yang tidak lebih dari 3 hari setelah pemetikan, sehingga ketika pengolahan cita rasa dari keripik singkong itu sendiri berbeda dengan yang lain. Setelah itu singkong dikupas dan diiris tipis. Yang kedua adalah proses perendaman. Proses perendaman sendiri berfungsi untuk keripik singkong yang renyah. Proses perendaman dilakukan dengan cara campuran air dan kapur sirih dan memakan waktu selama 1 jam. Yang ketiga adalah proses pembuatan Cassava Cipanggi. Setelah itu, tiriskan irisan singkong yang telah direndam tadi hingga benar-benar kering tanpa harus dijemur di bawah terik matahari. Setelah itu panaskan minyak dan goreng hingga matang atau crispy. Saat digoreng jangan lupa sambil diaduk agar singkong tersebut tidak menempel satu sama lain. Kemudian angkat dari penggorengan dan tiriskan. Setelah itu, masukkan bumbu tambahan pada keripik singkong seperti cabai hijau, pedas manis, sambal lado, ataupun original. Setelah proses tambahan bumbu, dilakukan proses pengemasan. Proses pengemasan dengan wadah plastik yang menarik untuk menarik pelanggan. Dan dalam kegiatan produksi yang harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan dan memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak, dan wakaf, Cassava Cipanggi sudah membuktikan dengan kepedulian terhadap anak yatim dan kaum duafa di sekitar rumah produksi dan pemasaran Cassava Cipanggi. Lingkungan Indonesia menyediakan sumber daya untuk Cassava Cipanggi. Dengan demikian, merupakan tanggung jawab Cassava Cipanggi untuk merawat sumber daya dan lingkungan tersebut. Secara berkelanjutan, upaya tersebut ditujukan untuk menyelamatkan lingkungan yang meliputi yang pertama adalah energi. Cassava Cipanggi sebagian besar dibuat secara manual. Proses ini secara langsung mengurangi konsumsi energi dalam proses produksi, yaitu mencoba mengurangi penggunaan mesin sebisa mungkin. Hal ini juga akan mengurangi penggunaan listrik dan juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Yang kedua adalah alam. Usaha Cassava Cipanggi menanam pohon singkong dan berencana untuk menanam lebih banyak. Usaha Cassava Cipanggi selalu berpikir tentang ide-ide bagaimana mengembalikan apa yang telah diberikan oleh alam kepadanya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Cassava Cipanggi dan proses produksi Cassava Cipanggi adalah sesuai dengan syariah, karena pada dasarnya Cassava Cipanggi adalah menciptakan kemaslahatan yang bertujuan kebahagiaan atau falah. Berikut ini adalah beberapa implementasi syariah dalam fungsi produksi. Yang pertama adalah perencanaan operasi produksi Cassava Cipanggi. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas yaitu perencanaan untuk mengatur jumlah produksi pada kondisi kerja normal. Perencanaan kapasitas Cassava Cipanggi 5 kilo
dalam 1 minggu. Dalam hal ini bisa mengurangi tingkat kemubaziran dalam produksi itu sendiri. Yang kedua adalah perencanaan lokasi. Penentuan lokasi diperlukan untuk efektivitas dan efisien produksi, serta agar pihak manajemen tidak salah langkah. Dalam hal ini, lokasi di Jepara untuk rumah produksi dan untuk pemasaran wilayah Jepara dan sekitarnya. Yang C, perencanaan tata ruang. Penentuan tata ruang Cassava Cimanggi dengan gaya elegan. Setiap departemen produksi dibedakan ruangannya secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas Cassava Cimanggi yaitu menciptakan keripik singkong dengan berbagai rasa yang berbeda dengan tanpa tambahan bahan haram. Yang kelima adalah perencanaan metode produksi yang diperlukan untuk Cassava Cimanggi untuk mengurangi pemborosan dan efisiensi, yaitu dengan menggunakan sebagian mesin-mesin sebagai alat bantu proses produksi. Selain itu juga dengan mendistribusikan atau membuat cabang distribusi di kota-kota besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Setiawati. Saya di sini bertugas sebagai manajer sumber daya manusia. Tugas dari manajer sumber daya manusia sendiri yaitu untuk memastikan bahwa sebuah organisasi atau usaha yang kami jalankan ini berjalan dengan baik dalam hal sumber daya manusianya. Dalam sebuah organisasi atau usaha kami ini, kami membagi tugas atau jabatan kepada setiap anggota kami, diantaranya itu sebagai general manager, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer sumber daya manusia, dan manajer keuangan, serta staf atau karyawan. Tugas dari general manager sendiri yaitu bertugas sebagai koordinator utama untuk mengendalikan dan bertanggung jawab atas keberlangsungannya usaha ini. Yang bertanggung jawab atas tugas general manager yaitu saya sendiri, Dewi Setiawati. Yang kedua yaitu manajer pemasaran. Manajer pemasaran di sini yaitu bertanggung jawab atas pemasaran dan pelayanan konsumen, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan dan pengembangan usaha ini. Yang bertugas sebagai manajer pemasaran yaitu Saudari Miswatul Karimah. Yang ketiga yaitu manajer produksi. Manajer produksi sendiri di sini bertanggung jawab atas keberlangsungannya produksi seperti membuat varian rasa dari produk yang banyak diminati oleh konsumen tentunya, dan juga dalam hal peningkatan dalam produktivitas kerja dan lain sebagainya. Yang bertugas sebagai manajer produksi sendiri yaitu Saudari Fadilatus Sania. Yang keempat yaitu manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia sendiri di sini bertanggung jawab dalam perekrutan karyawan dan pengembangan karyawan nantinya untuk keberlangsungan usaha yang dijalani, yaitu usaha keripik singkong ini. Yang bertugas sebagai manajer sumber daya manusia sendiri yaitu saya sendiri, Dewi Setiawati. Yang kelima yaitu manajer keuangan. Manajer keuangan sendiri itu di sini bertanggung jawab dalam mengatur semua aspek keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran dalam menjalankan usaha ini. Yang bertugas sebagai manajer keuangan yaitu Zeni Suryaningsih.
yaitu staf atau karyawan. Aspek yang penting dalam melaksanakan usaha ini. Karyawan bertugas untuk memproduksi produk dalam berbagai varian rasa serta memasarkan produk kepada masyarakat. Tugas sebagai staf atau karyawan yang bertugas yaitu semua anggota kelompok kami. Strategi yang kami gunakan untuk mengembangkan SDM dalam usaha kami ini yaitu diantaranya yaitu 1. Menciptakan suasana yang mampu mendorong untuk mengembangkan keterampilan karyawan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan atau anggota untuk menyalurkan ide atau gagasan pribadi mereka. Karena setiap karyawan atau anggota dalam bisnis kami dianggap sebagai pihak untuk membantu atau membuat suatu produk, tetapi juga sebagai pihak yang bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan produk kami, sehingga ide dan gagasan yang mereka atau anggota kami berikan akan disaring atau dengarkan untuk dijadikan pertimbangan. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam melakukan perubahan menjadi yang lebih baik, sehingga dampak akhirnya akan memberikan kontribusi yang baik bagi bisnis kami itu sendiri. Dalam Islam juga menganjurkan hal tersebut. Yang ketiga yaitu mengadakan perekrutan karyawan. Setelah usaha kami ini berkembang dengan baik dan lebih mempunyai konsumen yang lebih banyak, kami berencana untuk melakukan perekrutan karyawan untuk agar kami lebih bisa memenuhi permintaan konsumen dan pasar yang lebih banyak. Dalam perekrutan karyawan, kami menyeleksi karyawan berdasarkan beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua mereka harus sholat 5 waktu, dalam hal ini menyegerakan. Yang ketiga yaitu bisa baca Al-Quran. Yang keempat yaitu akhwat atau perempuan. Yang kelima yaitu berjilbab atau menutup aurat. Yang terakhir yaitu sopan dalam bertutur kata. Selain ketentuan tersebut, kami juga menyeleksi calon karyawan kami nantinya berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu kafah, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Kami berharap karyawan yang akan kami rekrut nantinya dapat dengan mudah membuat produk singkong ini, sehingga kita tidak perlu mengajarinya secara detail dan memakan banyak waktu. Yang kedua yaitu himatul amal, yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. Kami berharap karyawan yang sudah kami rekrut nantinya dapat bekerja dengan baik dan betah dengan pekerjaannya, serta rajin dalam bekerja. Yang terakhir yaitu amanah, yaitu bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban. Kami berharap setiap karyawan yang kami rekrut nantinya tidak mengkhianati kami. Yang keempat atau yang terakhir dalam strategi pengembangan SDM dalam usaha kami ini yaitu mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Rencananya, jika produk kami ini sudah berkembang secara baik, kami akan menyerap tenaga kerja sekitar lokasi produksi. Kami akan mengarahkan mereka bagaimana cara membuat keripik singkong yang enak dan dengan takaran yang pas atau bumbu yang pas, untuk mempertahankan kualitas mutu produk kami. Dan kami akan berusaha menjaga kehalalan
dari produk kami, karena bisnis yang halal akan mendatangkan rezeki yang halal pula. Sekian tugas dari manajer sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yini Suryanisi, NIM 17203 180 dari kelas MBS 6C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara kelola manajemen keuangan dalam bisnis UMKM, terutama dalam bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mengelola keuangan dalam bisnis Kasava Chips Panki. Karena di sini saya berposisi sebagai manajer keuangan syariah dalam bisnis saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jenis produk dari Kasava Chips Panki. Kasava Chips Panki ini merupakan jenis keripik singkong yang renyah dan enak serta halal. Nama produk sendiri Kasava Chips Panki. Jenis produk makanan ringan, ukuran dan dimensi ukurannya sesuai dengan harga, yaitu sedengan atau ukurannya kecil pipi. Kemasannya menarik dengan logo produk yang dapat menarik pelanggan tentunya. Harganya cuma Rp5.000, sangat ekonomis sekali, dengan berbagai varian rasa seperti rasa original dengan rasa renyah, asin, dan pedas manis, rasa cabai hijau, rasa balado, dan lain sebagainya. Sistem kerja yang kami jalankan yaitu dalam usaha ini kami menggunakan akad musyarakah untuk memulai bisnis kami, di mana akad ini yaitu suatu akad perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling menginvestasikan dananya dalam suatu usaha untuk mencapai keuntungan dan kesejahteraan bersama. Dengan ketentuan, keuntungan tersebut akan dibagi hasilkan kepada semua pemilik modal sesuai dengan modal yang ditanamkan secara merata dan menyeluruh. Oleh karena itu, kami bersepakat menentukan jumlah persentase modal yang akan ditanamkan sesuai dengan omset yang kami terapkan nanti. Dan jika nanti kita memiliki pesanan, kami akan menggunakan akad salam, di mana pemesan akan memberikan uang muka atau DP terlebih dahulu untuk memesan produk kami sebesar 30% dari harga keseluruhan dan akan dilunasi saat pengambilan barang pesanan jika sudah jadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tugas dari manajer keuangan syariah dalam memulai bisnis usaha kecil-kecilan. Kita harus pandai mengelola keuangan agar kita tidak terjatuh atau mengalami risiko keuangan. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola keuangan secara baik dan efektif. Nah, terdapat beberapa tugas dari manajer keuangan sendiri, yaitu pertama, melakukan perencanaan keuangan. Tugas yang pertama yaitu melakukan perencanaan keuangan. Tugas utama dari manajer keuangan sendiri yaitu merancang pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Fungsi ini meliputi tentang perencanaan arus kas dan rugi laba dari sebuah bisnis, terutama dalam bisnis Kasava Chips Panki. Yang kedua yaitu melakukan penganggaran keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan yaitu seorang manajer keuangan harus membuat secara detail pengeluaran dari pemasukan bisnis. Fungsi ini meliputi perencanaan, menerima dan mengalokasikan anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki dalam bisnis Kasava Chips Panki. Yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan keuangan. Tugas selanjutnya dari manajer keuangan syariah yaitu mengelola keuangan bisnis Kasava Chips Panki dengan cara menggunakan dana bisnis untuk memaksimalkan dana yang sudah terkumpul dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat yaitu pencarian keuangan.
Manajer keuangan harus mampu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang sudah ada dalam bisnis untuk sistem operasional aktivitas bisnis Kasavagip Spanki agar tidak terkendala. Yang kelima yaitu penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan ini sangat perlu karena ini sangat suatu hal yang penting, karena setelah pencarian keuangan bisnis Kasavagip terlaksana, tugas selanjutnya manajer keuangan yaitu mengumpulkan dana bisnis Kasavagip Spanki serta menyimpan dana tersebut dengan aman agar tidak terjadi kecurangan ataupun Yang keenam, setelah melakukan penyimpanan keuangan, manajer keuangan harus mengendalikan keuangan atau melakukan controlling keuangan. Hal ini harus dilaksanakan untuk mengevaluasi dan juga memperbaiki atas keuangan dan sistem keuangan bisnis Kasavagip Spanki agar tetap terkontrol. Yang ketujuh yaitu melakukan pemeriksaan keuangan atau auditing. Auditing ini berfungsi untuk mengaudit internal terhadap keuangan bisnis Kasavagip Spanki yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi syariah dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kedelapan yaitu melakukan pelaporan keuangan. Hal ini sangat penting karena dapat menjadi acuan sebuah laporan keuangan, yaitu memberikan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan atau bisnis yang kita jalani, serta analisa rasio laporan keuangan. Jadi kita akan mengerti posisi keuangan kita itu ada di untung atau di rugi. Setelah mengerti beberapa tugas dari manajer keuangan syariah, saya akan menjelaskan bagaimana tata kelola manajemen keuangan dari bisnis Kasavagip Spanki. Di sini saya akan memulai bagaimana aspek keuangan dalam format laporan keuangan Kasavagip Spanki. Yang pertama kita adalah menganalisis anggaran. Pertama, tentukan modal. Modal dari Kasavagip Spanki ini yaitu Rp400.000 dengan rincian modal dari Niswa Rp100.000, modal dari Yeni Rp100.000, modal dari Dila Rp100.000, dan modal dari Dewi yaitu Rp100.000. Jadi total modalnya Rp400.000 ini didapat dari masing-masing anggota yang memberikan modal awal sebesar masing-masing anggota memberikan modal Rp100.000 untuk memulai usaha. Selanjutnya kita menganalisa bahan dan alat produksi yang kami gunakan, yaitu terdapat beberapa alat dan bahan. Yang pertama, bahan 3 kg singkong. Dapat dilihat di tabel ini terdapat beberapa bahan dan alat produksi dengan jumlah dan kisaran harga yang ada di sebelah kanan layar, dengan total biaya produksinya sebesar Rp245.500. Ini total bahan dan alat produksi untuk awal produksi Kasavagip Spanki. Selanjutnya yaitu kita menghitung laba bersih dari usaha Kasavagip Spanki. Saya menggunakan asumsi. Di sini kami akan menganalisis keuntungan setiap kali penjualan, yaitu jika dalam 1 minggu kami dapat menjual 60 bungkus keripik singkong Kasavagip Spanki. Berikut ini adalah analisa keuntungan yang didapatkan oleh pengelola dalam bisnis usaha Kasavagip Spanki, yaitu sebagai berikut. Untuk menentukan jumlah laba yang diinginkan, kita pertama yaitu melakukan pengelolaan keuangan dengan menentukan HPP. HPP ini adalah harga pokok produksi dengan rumus biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi, yaitu biaya produksi tadi sejumlah Rp245.500 dibagi 60 bungkus. Asumsinya dalam 1 minggu memproduksi 60 bungkus, jadi didapat HPP sebesar Rp4.091. Jadi untuk mencari laba sementaranya yaitu menggunakan
rumus biaya produksi atau jumlah produksi dikali dengan persentase yang diharapkan. Jadi saya mengharapkan labanya 20%. Jadi HPP-nya tadi sejumlah Rp4.091 dikali dengan 20% sehingga didapat Rp818. Nah, untuk menentukan harga jual kita masukkan rumus HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan tadi kan Rp818. Jadi HPP Rp4.091 ditambah dengan Rp818. Jadi dapat Rp4.909. Jadi saya akan membulatkannya menjadi Rp5.000 per bungkus. Jadi harga pokok produksinya atau harga jualnya yaitu satu bungkusnya Rp5.000. Setelah mengetahui harga jualnya, yang kedua yaitu menganalisa pendapatan per minggu. Pendapatan kotor ini kita menggunakan rumus harga jual dikali dengan jumlah produksi per bulan. Nah, harga jualnya tadi kan 5.000, terusan jumlah produksi per bulan atau per minggunya itu 60. Jadinya 5.000 dikali 60, jadinya 300.000. Nah, untuk analisa perencanaan laba rugi per minggu, biaya penjualan per minggunya kan 300.000. Nah, ditambah dengan biaya transportasi sebesar 20.000. Nah, sehingga laba bersih per bulan itu didapat dengan rumus pendapatan dikurangi biaya produksi dikurangi biaya penjualan, sehingga Rp300.000 dikurangi dengan Rp245.500 dikurangi dengan 20.000 didapat sebesar Rp34.500, sehingga laba bersih per bulan yaitu Rp34.500 dikali dengan 30 hari karena dalam satu bulan itu ada 30 hari. Jadi didapat Rp1.035.000. Jadi itu laba bersih per bulannya sekitar Rp1.035.000. Dengan pendapatan laba bersih per bulan Rp1.035.000 sehingga bagi hasil untuk keempat anggota masing-masing mendapatkan 25% keuntungan, yaitu laba bersih Rp1.035.000 dibagi 4, jadi masing-masing anggota mendapatkan 258.750 dari masing-masing anggota. Itulah sekilas penjelasan format laporan keuangan bisnis Kasavagip Spanki. Saya akan menjelaskan sekilas bahwasanya manajemen keuangan bisnis Kasavagip Spanki ini tidak menggunakan prinsip riba atau bunga. Kami tidak menggunakan sistem bunga karena kami mengganti sistem keuangan kami dengan sistem bagi hasil yang diajarkan oleh syariat Islam, di mana saya sebagai manajer keuangan menetapkan prinsip bagi hasil dalam bisnis Kasavagip Spanki sebagai alternatif pilihan untuk menghindari riba, di mana keuntungan usaha akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola Kasavagip Spanki. Yang kedua, kami juga menetapkan sistem keputusan bagi hasil. Karena seorang manajer keuangan syariah harus mampu memutuskan tentang besar kecilnya persentase laba yang dibagi hasilkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam usaha, seperti pembagian keuntungan yang sama rata sesuai dengan kinerja dan peran tanggung jawab yang dijalankan masing-masing anggota, serta modal yang ditanamkan. Yang ketiga yaitu kami juga menentukan keputusan zakat.
karena zakat merupakan indeks keberhasilan yang telah dicapai dalam suatu bisnis. Sebab zakat bisnis adalah suatu pengeluaran berdasarkan nisab atau haul, yang mana nisab berarti menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati, dan haul tersebut berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat dizakati. Sehingga ketika bisnis kami mencapai nisab atau haul, insya Allah kami akan menjalankan atau melakukan zakat dalam bisnis kami. Dalam bisnis kami juga menggunakan beberapa strategi bisnis yang diterapkan oleh Rasul serta para sahabat di masa para nabi, sehingga kami akan menjalankan bisnis secara islami dan dalam lindungan Allah tentunya ya, yaitu kami menggunakan prinsip atau strategi pengelolaan keuangan dalam bisnis sesuai dengan yang dilakukan oleh para rasul dan para sahabat Nabi, yaitu yang pertama, mengurangi hutang. Karena dalam Islam seorang muslim memang diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman baik di bank syariah maupun bank konvensional ataupun pinjam di pihak lain. Meskipun begitu, Islam kan tidak menganjurkan untuk kita berhutang kecuali berada dalam kondisi mendesak ataupun darurat. Misalnya kan bisnis yang dijalankan mengalami musibah kebanjiran ataupun kebakaran dan tidak memiliki modal untuk memulainya kembali, itu kita diperbolehkan untuk berhutang. Tapi dalam Islam kita harus mengurangi atau meminimalisir untuk berhutang. Yang kedua, kami menggunakan strategi keuangan rumus 111. Rumus 111 sendiri merupakan rumus untuk mengatur keuangan yang dibuat dan diajarkan oleh sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi, yaitu dengan modal 1 dirham beliau menggunakannya untuk membuat anyaman yang dijual seharga 3 dirham, itu artinya. Nah, sehingga dengan keuntungan 3 dirham beliau membaginya menjadi 1 dirham untuk keperluan keluarga, 1 dirham untuk bersedekah, dan 1 dirham untuk memodali usahanya kembali. Nah, Rasulullah menganjurkan kepada umat Islam untuk menjalankan rumus 111 dalam memulai bisnis ataupun menjalankan bisnis. Jadi kami dalam menjalankan bisnis Kasaf Wajib Spanki insya Allah akan menentukan strategi keuangan dengan rumus 111. Yang selanjutnya yaitu strategi menyisihkan uang untuk modal usaha. Jadi tidak semata-mata kita menghamburkan uang begitu saja. Dalam hal ini saya sebagai manajer keuangan menargetkan kepada tim bisnis saya untuk menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan dari kami untuk dijadikan modal usaha atau membeli aset atau investasi dalam bisnis atau bidang lain. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus gemar melakukan menabung, karena dengan memiliki tabungan bisnis Kasaf Wajib Spanki saya yakin akan memiliki cadangan uang yang dapat digunakan kapan saja dan dalam keadaan apapun. Seperti hadis riwayat Bukhari bahwasanya menabung ini sangat dianjurkan. Dalam riwayatnya mengatakan bahwa simpanlah sebagian dari harta kalian untuk kebaikan masa depan kalian, karena itu jauh lebih baik. Dan selanjutnya dalam bisnis kita harus memiliki dana darurat. Apa sih dana darurat? Nah, dalam bisnis kita dapat memprediksi musibah, atau kita kan tidak dapat memprediksi musibah ataupun bencana yang akan menimpa bisnis yang kita jalani. Nah, sebab itu kita ataupun saya sebagai manajer keuangan harus selalu berikhtiar dan berjaga-jaga dalam menghadapi masa depan. Untuk meminimalisir risiko tersebut, saya sebagai manajer keuangan ingin menerapkan dana darurat yang sewaktu-waktu dapat digunakan dalam bisnis Kasaf Wajib Spanki. Misalnya memilih rekening tabungan untuk mendapatkan atau menempatkan dana darurat bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu zakat, infak, dan sedekah.
Dengan zakat, infak, dan sedekah, kita juga ikut membantu orang-orang miskin di sekitar kita yang benar-benar membutuhkan. Jadi kegiatan zakat, infak, dan sedekah akan menyuburkan hati manusia dengan sifat-sifat kebaikan serta menambahkan harta benda manusia. Sekian tutorial cara mengelola keuangan bisnis dengan baik sesuai dengan syariat Islam serta sesuai dengan manajemen keuangan bisnis syariah. Terima kasih.